Apakah karunia mujizat dan kesembuhan ada hubungannya dengan keselamatan? Ya, sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, ya tidak ada. Yang ada hubungannya dengan keselamatan ialah pertobatan. Lalu mengapa perlu karunia mujizat? Ya, tujuannya ialah pertama, untuk menunjukkan keberadaan Tuhan melalui mujizatnya, supaya umat manusia percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan yang hidup, dan bukan hanya sebatas cerita dan bukan hanya sebatas pengetahuan, tapi dia real keberadaannya dari mujizat yang dia nyatakan melalui hamba-hamba Tuhan. Dan yang kedua ialah untuk menyatakan kemuliaannya kepada manusia, supaya manusia terus memuliakan nama Tuhan melalui mujizat yang dinyatakan dalam hidupnya. Dan yang ketiga, untuk menghancurkan kuasa setan dan kuasa perdukunan yang mengikat umat manusia. Karena banyak kita melihat umat manusia ketika diganggu kuasa gelap, diganggu kuasa roh jahat, akhirnya datang kepada perdukunan, bukan datang kepada hamba Tuhan. Dan itulah tujuan Tuhan, mengapa dia berikan kuasanya kepada hamba-hamba Tuhan, supaya melalui mujizat itu setiap yang terikat kuasa gelap dilepaskan, setiap orang yang terikat dengan kuasa perdukunan dihancurkan, dan setiap yang sakit karena kuasa gelap disembuhkan oleh Tuhan. Jadi mari kita belajar mulai dari sekarang untuk memahami bahwa mujizat dan juga karunia kesembuhan tidak ada hubungannya dengan keselamatan. Itu hanya ada hubungannya untuk memuliakan nama Tuhan. Kita baca dulu kebenaran firman Tuhan dalam Matius pasal 7 ayat 21 sampai 23. Firman Tuhan mengatakan, "Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan." Firman Tuhan mengatakan, yaitu ada seorang hamba Tuhan sudah mengadakan mujizat, sudah bernubuat, sudah mengusir setan, tapi Yesus mengatakan, aku tidak mengenal engkau. Enyahlah engkau, hai pembuat kejahatan. Kenapa Tuhan usir? Bukankah dia yang memberikan kuasa itu? Kenapa sampai Tuhan tidak menerima dia untuk masuk dalam kerajaan sorga? Karena ayat 21 tadi jawabannya, Matius pasal 7 ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Garis bawahi ya, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Itulah yang menerima keselamatan dari Tuhan. Bukan karena dia melakukan mujizat dia diselamatkan, tapi karena melakukan kehendak Bapa yang di sorga. Tapi kenapa Pak Pendeta Tuhan berikan dia kuasa, padahal dia itu nggak melakukan kehendak Bapa di sorga? Sebenarnya dia itu awalnya melakukan kehendak Bapa di sorga, tapi di akhir hidupnya dia salah jalan. Karena nggak akan mungkin Tuhan memakai orang yang tidak berkenan di hadapannya. Di dalam Galatia pasal 3 ayat yang ketiga, firman Tuhan mengatakan, adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah mulai dengan roh, maukah kamu sekarang mengakhirinya di dalam daging? Jadi awalnya dia mulai dengan roh, hubungannya baik dengan Tuhan, doanya baik dengan Tuhan, pertobatannya jelas, tapi seiring dengan waktu, akhirnya diakhiri dengan daging. Timbullah kedagingan, timbullah yaitu hal-hal duniawi di dalam hidupnya, sehingga dia sudah mulai cinta akan dunia, cinta akan kemewahan dunia, bukan lagi cinta akan Tuhan. Dan hubungannya dengan Tuhan pun sudah mulai renggang. Yang dulunya suka bersekutu dengan Tuhan, suka berdoa kepada Tuhan, suka berdoa puasa kepada Tuhan, dan semuanya satu persatu akhirnya mulai berkurang. Dan lama-lama akhirnya doa itu hanya sekedar rutinitas, bukan lagi berdoa di dalam rohnya, melainkan berdoa hanya sebatas yaitu lepas tanggung jawab. Beribadah pun kepada Tuhan hanya sekedar ingin menjalankan liturgi mulai awal sampai akhir, bukan karena dia rindu umat Tuhan diselamatkan, bukan. Orang seperti inilah yang disebut dengan diawali dengan roh, diakhiri dengan daging. Dan orang seperti ini tidak akan menerima keselamatan dari Tuhan. Orang seperti inilah firman Tuhan tadi mengatakan ditolak oleh Tuhan, sehingga dia berkata kepada Tuhan, 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 bukankah aku bermujizat demi namamu, mengusir setan demi namamu, bernubuat demi namamu? Tapi apa kata firman Tuhan? Enyahlah engkau hai pembuat kejahatan, aku tidak mengenal engkau. Kenapa Tuhan tidak kenal? Karena
di dalam Matius pasal 7 ayat 21 tadi mengatakan, yaitu bukan setiap orang yang berseru-seru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Artinya dia bertobat, walaupun dulu dia diawali dengan roh, tapi Tuhan menginginkan dia terus hidup di dalam roh sampai akhir hidupnya, tidak diakhiri dengan daging. Makanya saudaraku, mari tetaplah setia kepada Tuhan sampai akhir. Ketika Tuhan disalibkan, setia sampai akhir untuk menebus dosa manusia. Seperti itulah yang Tuhan mau dalam hidup kita, setia sampai akhir supaya hidup kita diselamatkan oleh Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini jadi berkat bagi kita semuanya. God bless you. Tuhan Yesus memberkati.